Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Salma Bian Kalista dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 Manajemen Komunikasi Proyek dengan dosen pengampu Lili Kholidah STMT. Di sini terdapat soal yang pertama, perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Yang kedua, monitor komunikasi proyek konstruksi. Dan yang ketiga, permasalahan dan solusi manajemen komunikasi proyek konstruksi. Kaitkan dan beri contoh-contoh. Sebelumnya, komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah proses memperoleh semua informasi yang relevan, menafsirkan informasi, dan secara efektif menyebarkan informasi kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Manajemen proyek konstruksi adalah suatu metode untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan atau infrastruktur yang dibatasi oleh waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif. Manajemen konstruksi memerlukan pengelolaan yang baik dan terarah karena suatu proyek memiliki keterbatasan hingga tujuan akhir dari suatu proyek konstruksi bisa tercapai. Pengelolaan yang diperlukan meliputi 3 hal yang dikenal dengan istilah triple constraint, yaitu biaya atau cost, mutu atau scope, dan waktu atau schedule. Ketiga batasan tersebut saling mempengaruhi dalam keberhasilan suatu proyek. Pada gambar tersebut, digambarkan biaya atau cost, mutu atau scope, dan waktu atau schedule sebagai sisi-sisi dari segitiga sama sisi yang saling terkait. Perubahan pada satu sisi akan berdampak pada sisi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan dari ketiga hal tersebut. Selain pengelolaan biaya, mutu, dan waktu, dibutuhkan pula pengelolaan berupa manajemen sumber daya, lingkungan, risiko, dan sistem informasi. Kegiatan pengelolaan tersebut diwujudkan melalui kegiatan perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Tujuan komunikasi di lingkungan proyek ada apa aja sih? Yang pertama, penyebaran arsip, status pelaporan, dan informasi yang lain mencakup riset dan statistik tentang proyek tersebut. Yang kedua, berbagi informasi sekitar keputusan mengenai kondisi dan informasi proyek tersebut. Yang ketiga, berbagi sekitar keputusan untuk tujuan memperoleh penerimaan dan kesanggupan untuk menjalani keputusan tersebut. Yang keempat, manajemen proyek menghubungkan dan mengintegrasikan sistem. Kemudian ada jenis komunikasi proyek. Yang pertama, tertulis dan oral, pendengaran dan pembicaraan. Yang kedua, ada internal dan eksternal. Yang ketiga, formal dan informal. Yang keempat, vertikal dan horizontal. Di sini terdapat Project Communication Management Overview. Yang pertama itu ada Plan Communication Management, terdapat input, tools, and technique, serta output. Di sini di dalam input terdapat Project Charter, Project Management Plan, Project Document, Enterprise Environmental Factor, Organizational Process Asset. Terus kemudian di Tools and Technique terdapat Expert Judgment, Communication Recruitment Analysis, Communication Technology, Communication Models, Communication Methods, Interpersonal and Team Skills, Data Representation, dan Meetings. Selanjutnya di output terdapat Communication Management Plan, Project Management Plan Update, dan Project Document Update. Kemudian di Manage Communication terdapat input, tools, and technique, serta output. Di input ini terdapat Project Management Plan, Project Document, Work Performance Report, Enterprise Environmental Factor, Organizational Process Asset.
Dan di tools and technique itu terdapat communication technology, communication methods, communication skill, project management information system, project reporting, interpersonal and team skill, dan meetings. Serta di outputnya itu terdapat project communication, project management plan updates, project document updates, dan organizational process asset updates. Yang terakhir di monitor communication terdapat input, tools and technique, dan output. Di input itu terdapat project management plan, project document, work performance data, enterprise environmental factors, dan organizational process asset. Di tools and technique terdapat expert judgment, project management information system, data representation, interpersonal and team skills, dan meetings. Untuk di output terdapat work perform information, change request, project management plan updates, project document updates. Selanjutnya, perencanaan komunikasi proyek. Plan Communication Management atau perencanaan manajemen komunikasi adalah proses mengembangkan pendekatan dan rencana yang tepat untuk proyek kegiatan komunikasi berdasarkan kebutuhan informasi masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok, organisasi yang tersedia aset, dan kebutuhan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah pendekatan terdokumentasi untuk secara efektif dan secara efisien melibatkan pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu. Proses ini dilakukan secara berkala di seluruh proyek sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pengelolaan komunikasi proyek. Pengelolaan komunikasi adalah proses memastikan pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, pemantauan, dan di posisi akhir informasi proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah yang memungkinkan aliran informasi yang efisien dan efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Proses kelola komunikasi mengidentifikasi semua aspek komunikasi yang efektif, termasuk pilihan teknologi, metode, dan teknik yang tepat. Selain itu, harus memungkinkan fleksibilitas dalam komunikasi kegiatan, memungkinkan penyesuaian dalam metode dan teknik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dan proyek. Di sini terdapat contoh real di lapangan. Contohnya itu PT Natasa Megah Mulia adalah perusahaan yang bergerak di bidang general kontraktor. Dalam pelaksanaan proyek sering mengalami hambatan sehingga mengalami keterlambatan. Project manager kesulitan mengevaluasi kegiatan proyek karena tidak adanya pengendalian waktu dan biaya, serta site manager kesulitan dalam mengendalikan resiko karena tidak adanya pencatatan resiko. Masalah selanjutnya yaitu beberapa pegawai yang terlibat selama ini mengalami kesulitan menentukan kemajuan pekerjaan yang dikerjakan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir. Berdasarkan permasalahan, maka dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi proyek di PT Natasa Megah Mulia. Tujuannya untuk membantu permasalahan kurangnya komunikasi selama pengerjaan proyek. Maka perlunya diterapkan fitur manajemen komunikasi sehingga dapat merencanakan kebutuhan kepada setiap pengguna. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem ini sudah membantu penjadwalan dengan menampilkan jalur kritis untuk memudahkan dalam menentukan fokus pekerjaan, membantu mengevaluasi proyek, membantu dalam mengendalikan risiko, serta membantu komunikasi antar pemangku tanggung jawab di proyek. Selanjutnya ada monitor komunikasi proyek. Monitor komunikasi adalah proses untuk memastikan kebutuhan informasi proyek dan pemangku kepentingan terpenuhi. Manfaat utama dari proses ini adalah arus informasi yang optimal seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Monitor komunikasi menentukan apakah artefak dan aktivitas komunikasi yang direncanakan telah sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti mengingatkan atau mempertahankan dukungan pemangku kepentingan untuk hasil proyek dan hasil yang diharapkan.
Dampak dan konsekuensi dari komunikasi proyek harus dievaluasi dan dipantau secara hati-hati untuk memastikan bahwa pesan yang tepat dengan konten yang tepat atau arti yang sama untuk pengirim dan penerima disampaikan kepada audiens yang tepat melalui saluran yang tepat dan pada waktu yang tepat. Monitor komunikasi dapat digambarkan pada gambar berikut. Monitor komunikasi sudah dijelaskan tadi, input, tools, and teknik, serta outputnya. Nah, di Project Management Plan ini terdapat Resource Management Plan, terus Communication Management Plan, dan Stakeholder Engagement Plan. Yang kedua, Project Document ada Issue Log, Lesson Learned Register, dan Project Communication. Terus ada Work Performance Data, Enterprise Environmental Factor, Organizational Process Asset. Terus Tools and Technique terdapat Expert Judgment, Project Management, Information System. Yang ketiga ada Data Representation, terdapat Stakeholder Engagement Assessment Matrix. Yang keempat ada Interpersonal and Team Skills, terdapat Observation atau Conversation. Yang kelima ada Meetings. Terus di output terdapat Work Performance Information, Change Request, Project Management Plan Updates, terdapat Communication Management Plan, Stakeholder Engagement Plan. Yang keempat ada Project Document Updates, terdapat Issue Log, Lesson Learned Register, dan Stakeholder Register. Contoh real di lapangan, PT Adikarya Tbk merupakan sebuah perusahaan konstruksi ternama di Indonesia yang telah berhasil mengeksekusi berbagai proyek besar. Tim manajemen proyek harus mampu mengkomunikasikan informasi dengan efisien kepada seluruh tim proyek dan pemangku kepentingan eksternal. Sementara itu, manajemen resiko merupakan elemen penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek tersebut. Mengelola resiko dengan baik dapat membantu menghindari keterlambatan proyek, peningkatan biaya, dan potensi gangguan terhadap keberlanjutan proyek. Dalam konteks PT Adikarya Tbk, manajemen komunikasi dan monitor komunikasi proyek yang efektif dapat memastikan semua pihak yang terlibat dalam proyek memiliki visi yang sejalan, memahami perkembangan proyek, dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, permasalahan dan solusi manajemen komunikasi. Konflik dan perselisihan adalah yang tidak pernah berakhir dalam industri konstruksi dan ada banyak istilah yang digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan masalah ini, seperti keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya proyek, berkurangnya produktivitas, hilangnya keuntungan, atau rusaknya hubungan profesional atau bisnis. Dalam semua perselisihan dan masalah yang terjadi di sektor konstruksi ini, komunikasi memiliki peran mendasar untuk memastikan bahwa dalam proyek konstruksi, semua aktor yang terlibat di dalamnya selama pengembangan proyek, komunikasi yang efektif adalah dasar untuk menghindari masalah dan membuat proyek tersebut berhasil. Contoh real di lapangan, secara garis besar, penyebab utama masalah komunikasi yang tidak efektif pada proyek konstruksi antara lain karena tidak adanya bahasa bersama antara atasan dan pekerja. Adanya pekerja konstruksi yang bukan saja berasal dari satu negara, melainkan dari beberapa negara. Hal ini juga menimbulkan batasan komunikasi akibat perbedaan bahasa. Selain itu juga akibat faktor stres lingkungan kerja, sikap atasan dan rekan kerja, salah tafsir instruksi, dan kemampuan komunikasi yang buruk di kalangan pekerja. Upaya menciptakan komunikasi yang efektif di lapangan dapat dilakukan seperti dengan pengurangan kebisingan, memperhatikan kejujuran di kalangan pekerja dan terhadap atasan, dorongan dan pengadaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pekerja, serta terutama seharusnya dilakukan penerapan manajemen komunikasi proyek yang baik dan tepat. Selain itu, solusi yang tepat untuk perbedaan bahasa adalah komunikasi menggunakan bahasa internasional. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam meningkatkan suatu produktivitas dan upaya mempermudah ketercapaian target suatu pekerjaan
proyek konstruksi. Sekian presentasi tugas besar manajemen komunikasi proyek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.